Halo teman-teman, di sini kita belajar pelajaran ekonomi kelas 10 tentang pegadaian. Kalian tahu nggak sih pegadaian itu apa? Sebelum masuk ke materi, perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya sendiri bernama Febrina Alfitrasari sebagai editor, dan teman saya, Mega Rahmawati sebagai pengisi suara. Yang ketiga, Dimas Febrian sebagai pengisi suara. Dan yang terakhir, Nia Ramadhani sebagai pengisi suara. Baiklah, sampai di sini kalian tahu nggak sih apa itu pegadaian? Pegadaian adalah lembaga yang meminjamkan uang kepada masyarakat dengan jaminan benda secara fisik, contohnya yaitu ada laptop, Honda, dan emas. Oke, di pegadaian ada sistem pegadaian, yaitu yang pertama ada siapkan barang gadai. Yang kedua, tanda tangan surat gadai. Yang ketiga, datang ke pegadaian terdekat. Dan yang keempat, uang dicairkan. Di dalam pegadaian ada fungsinya loh. Fungsi pegadaian yang pertama adalah pengelola pinjaman, usaha menguntungkan, pelaksanaan pegadaian, mengelola pegawai, pengawas pegadaian, dan lain-lain. Oke, selanjutnya itu ada peran pegadaian. Peran pegadaian adalah yang pertama, mencegah sebuah praktek ijon, adanya pegadaian gelap serta pinjaman yang tidak wajar, berperan dalam suatu pelaksanaan serta menunjang pelaksanaan sistem pembangunan nasional, umumnya penyaluran dana, pembiayaan, atau pinjaman dengan dasar hukum gadai. Yang ketiga, penggunaan gadai bebas bunga terhadap gadai syariah, mempunyai beberapa efek sebuah jaring pengaman sosial sebab masyarakat yang membutuhkan dana mendesak dan tak lagi dijerat dengan pinjaman pembiayaan bebas bunga. Oke, selanjutnya itu ada jenis pegadaian. Jenis pegadaian itu dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu konvensional dan syariah. Konvensional memberikan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan sistem bunga yang ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan yang ditarif jasa simpanannya. Syariah memberikan uang pinjaman sesuai dengan hukum syariah. Akad pinjamannya meminjam dengan menyerahkan anggunan yang membolehkan biaya pemeliharaan atas barang jaminan. Baiklah, selanjutnya ada prinsip kegiatan usaha pegadaian. Yang pertama adalah sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. Yang kedua, untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan pelatihan. Yang ketiga, untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha-usaha yang menguntungkan bagi pegadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Untuk mengelola sebuah organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan pegadaian. Yang kelima, untuk pengembangan dan pengawasan dalam sebuah pengelolaan pegadaian. Produk pegadaian. Yang pertama, pembiayaan. Yang kedua, emas. Dan yang ketiga, aneka jasa. Contoh pembiayaan. Yang pertama, ada gadai konvensional. Yang kedua, gadai syariah. Yang ketiga, kredit multiguna. Yang keempat, krasida. Yang kelima, kreasi. Yang keenam, amanah. Dan yang ketujuh, arum. Contoh emas.
Yang pertama, emas mulia. Yang kedua, tabungan emas. Yang ketiga, konsinyasi emas. Contoh aneka jasa. Yang pertama, multi pembayaran online. Yang kedua, pegadaian mobil. Yang ketiga, persewaan gedung. Yang keempat, jasa sertifikat batu mulia. Yang kelima, jasa taksiran. Yang keenam, jasa titipan. Sekian dari kami, terima kasih.